Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sukastini, NIM 18032111000121 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian kelas D, dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi produksi COBB Douglas Frontier Stochastic. Kemudian kita akan menginterpretasikan input tadi yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Frontier, di mana ada beberapa output yang akan diinterpretasi. Yang pertama yaitu interpretasi output nilai RR. Nilai RR di sini sudah tercantum pada output yang dilakukan. Ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H0, di mana menyatakan bahwa di lapang itu tidak ada efisiensi. Kemudian untuk H1 menyatakan bahwa di lapang itu terdapat efisiensi. Berdasarkan hasil LR yang output LR yang saya lakukan pada aplikasi Frontier, di mana nilainya yaitu 0,5,12, di mana melihat membandingkannya dengan kode PAM. Kode PAM di sini melihat dari number of restrict yaitu 1. Nah, dicocokkan dengan tingkat kesalahan 0,5%, 5%. Dihasilkan kode PAM 2,70, sehingga menunjukkan bahwa nilai LR test yaitu 5,12 lebih besar dari nilai kode PAM yaitu 2,70, sehingga hipotesis yang diterima yaitu H0 yang menyatakan hipotesis yang diambil yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, menunjukkan di mana pada data yang saya lakukan yang sudah dioperasikan itu menunjukkan bahwa ada kasus efisiensi yang terjadi. Kemudian kita akan menginterpretasikan input tadi yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Frontier, di mana ada beberapa output yang akan diinterpretasi. Yang pertama yaitu interpretasi output nilai RR. Nilai RR di sini sudah tercantum pada output yang dilakukan. Ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H0, di mana menyatakan bahwa di lapang itu tidak ada efisiensi. Kemudian untuk H1 menyatakan bahwa di lapang itu terdapat efisiensi. Berdasarkan hasil LR yang output LR yang saya lakukan pada aplikasi Frontier, di mana nilainya yaitu 0,5,12, di mana melihat membandingkannya dengan kode PAM. Kode PAM di sini melihat dari number of restrict yaitu 1. Nah, dicocokkan dengan tingkat kesalahan 0,5%, 5%. Dihasilkan kode PAM 2,70, sehingga menunjukkan bahwa nilai LR test yaitu 5,12 lebih besar dari nilai kode PAM yaitu 2,70, sehingga hipotesis yang diterima yaitu H0 yang menyatakan hipotesis yang diambil yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, menunjukkan di mana pada data yang saya lakukan yang sudah dioperasikan itu menunjukkan bahwa ada kasus efisiensi yang terjadi. Kemudian ada interpretasi nilai gamma. Nilai gamma
ini dibandingkan dengan melihat nilai T rasio atau T hitung, di mana dibandingkan dengan T tabel. Berdasarkan perhitungan menggunakan data Excel, diperoleh jika menggunakan alfa 10%, maka dihasilkan 1,8. Untuk 1% yaitu 2,6, dan jika 5% itu diperoleh 1,9. Berdasarkan data output, itu dinyatakan signifikan karena T tabel 1%, maka T tabel yaitu sebesar 2,618. Untuk T hitungnya pada gamma yaitu 6,775. Untuk jadi nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sama dengan 80,52%. Error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan 19,48% disebabkan oleh resiko, dan data ini cocok kita miliki. Kemudian ada interpretasi nilai beta. Nilai beta di sini menunjukkan kalau beta 1 itu variabel 1, beta 2 variabel 2, beta 3 variabel 3, dan beta 4 yaitu variabel 4, di mana diperoleh output dan interpretasinya sebagai berikut. T tabel 10% sama dengan 1,68, tidak signifikan karena T hitung kurang dari T tabel. T tabel di sini diperoleh dari perhitungan yang tadi, yang T tabel di interpretasi gamma. Kemudian T tabel 5% sama dengan 1,98, signifikan karena T hitung lebih besar T tabel. Artinya X2 berpengaruh terhadap produksi. Jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,22%. Kemudian ada T tabel 10% sama dengan 1,67, tidak signifikan karena T hitung kurang dari T tabel. Yang terakhir yaitu T tabel menggunakan alfa 5%, di mana menghasilkan 1,98, dan itu menyatakan signifikan karena T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya X4 berpengaruh terhadap produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,44%. Kemudian ada interpretasi tentang efisiensi teknis petani, di mana dilihat dari frame estimate pada petani. Berdasarkan data tersebut ada 120 data atau data responden, di mana pada efisiensi ini ada menyatakan bahwa jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis, dan jika kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan hasil output, ada banyak dari beberapa petani itu yang kurang dari 0,8, dan itu dikatakan tidak efisien secara teknis. Ada juga yang memiliki nilai tinggi. Berdasarkan keseluruhan data output pada efisiensi petani ini menyatakan bahwa nilai minnya itu 0,548, menyatakan bahwa petani pada data ini belum berproduksi secara efisien. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and thank you for watching.